Halo semua, perkenalkan saya Angelin. Bersama teman saya Sieli dan Rexi, kami akan menjelaskan mengenai salah satu masalah keuangan yang dapat dibantu oleh lembaga keuangan. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang sangat luas. Tetapi di lain hal tersebut, para nelayan Indonesia banyak sekali yang mempunyai masalah tentang modal yang dibutuhkan untuk menjalani usahanya. Hal tersebut bisa dilihat bahwa menurut data, 90% nelayan Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, yang membuat para nelayan tidak mempunyai modal untuk melakukan usahanya. Permainan harga dan daya serap industri pengelolaan merupakan beberapa contoh dari penyebab kurangnya modal yang dimiliki oleh para nelayan. Hal tersebut bisa dilihat dari data bahwa ada 2,8 juta nelayan kecil Indonesia yang hanya bisa menjual ikan hasil tangkapannya sebesar 2 kg ikan per harinya, yang jika dijual hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari para nelayan-nelayan kecil di Indonesia. Mengapa masalah ini penting untuk dibahas? Jadi, kami memilih masalah ini karena menurut kami para nelayan memiliki peran yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan maupun ekonomi. Aktivitas ekonomi nelayan penting bagi kemandirian pangan masyarakat melalui penyediaan bahan pangan yang berkualitas. Selain itu, aktivitas ekonomi nelayan juga tidak tergantung pada barang impor. Oleh karena itu, masalah dari para nelayan yang kekurangan modal bagi aktivitas operasionalnya perlu diberi dukungan oleh lembaga keuangan. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka para nelayan tidak bisa menjalankan aktivitas ekonominya, yaitu melaut. Jika nelayan tidak bisa melaut, maka mereka tidak akan bisa mencari nafkah lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, jumlah pangan yang bersumber dari hasil laut juga akan semakin menipis dan lama-kelamaan akan habis kalau nelayan tidak mempunyai cukup modal untuk melakukan kegiatan usahanya. Karena itu, kami ingin membagikan dua solusi untuk masalah mengenai modal berupa uang yang kurang bagi para nelayan. Masalah ini dapat dibantu dengan lembaga keuangan bank dan non-bank. Pertama adalah lembaga keuangan bank, misalnya Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain-lain. Contohnya dengan Bank BNI, para nelayan dapat meminjam modal dengan kredit usaha rakyat atau KUR BNI tanpa jaminan. Produk ini memberikan fasilitas kredit untuk pelaku usaha kecil maupun usaha mikro seperti nelayan. KUR BNI dapat meminjamkan dana mulai dari 25 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dalam jangka waktu 1-5 tahun dengan suku bunga sebanyak 6% per tahun dan dimulai pada awal tahun. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah harus merupakan warga negara Indonesia dan memiliki surat-surat resmi diri sendiri serta memiliki usaha kurang lebih 6 tahun. Selain bank, ada lembaga keuangan non-bank yang dapat membantu masalah ini, yaitu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Platform peer-to-peer lending dapat meminjamkan dana untuk orang yang ingin memperoleh imbal hasil lebih secara nyaman dan bijak. Melalui salah satu perusahaan peer-to-peer lending, para nelayan dapat meminjam biaya terjangkau, mulai dari 0,9% per bulan. Keuntungan dari peer-to-peer lending adalah prosesnya yang mudah dan cepat, serta tanpa jaminan aset tetap. Cara peminjamannya adalah cukup dengan mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan bisnis para nelayan. Jika disetujui, pinjaman Anda akan ditawarkan di marketplace untuk kemudian dipilih dan didanai oleh lender. Terakhir, peminjam harus mengembalikan pinjaman melalui perusahaan peer-to-peer lending yang digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tetapi, jika peminjam terlambat membayar cicilan, maka pihak peer-to-peer lending akan melakukan upaya penagihan terhadap peminjam. Jadi, kenapa kita perlu memahami tentang keuangan dan lembaga keuangan? Nah, kita perlu pahami tentang keuangan beserta dengan lembaga keuangan supaya kita bisa mengelola aset kita dengan lebih baik, mencegah overspending atau boros, sehingga kita juga tahu lembaga mana yang paling tepat dan dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah finansial yang kita hadapi. Aset kita bisa terjaga dengan baik dari masalah-masalah ekonomi yang ada. Jadi, ayo, pahamilah keuangan beserta lembaga keuangan karena banyak manfaat yang akan kita terima jika memahaminya. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk bisa menjaga hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita,
Dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya Tuhan sudah memberikan kita berkat, yaitu keuangan yang harus bisa dijaga dan dikelola dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Selain itu, Tuhan juga memberikan manusia pikiran dan hikmat untuk bisa berpikir dan menyelesaikan masalah keuangan yang kita hadapi. Dengan cara kita harus berpikir secara rasional untuk apa yang kita perlukan untuk masalah yang sedang kita hadapi. Kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan keuangan bila kita tidak pernah belajar mengenai keuangan, lembaga keuangan, bagaimana mengelola aset, dan bagaimana kita mengembangkan aset kita. Jadi sebelum Anda membayar orang lain, pastikan Anda membayar diri Anda terlebih dahulu. Artinya, sebelum Anda mengeluarkan uang, misalnya untuk belanja, tabunglah atau investasikanlah terlebih dahulu. Bukan disisakan, tetapi disisihkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.